Bab 831. Huan tidak menghentikan tetua kedua. Penatua kedua pergi bersama penatua ketiga. Sebelum pergi, tetua kedua secara khusus meninggalkan 10 pengikut untuk menunggu Huan dan yang lainnya. Penginapan kecil ini terletak di pusat kota. Menurut peraturan, prajurit binatang yang dibawa Suang Yun dari kota batu tidak dapat dibawa ke dalam kota. Mereka hanya dapat ditinggalkan di kota luar. Suang Yun secara pribadi pergi mencari mereka tempat untuk beristirahat. Bai Di pergi memasak makan malam sementara Sang Ye membersihkan rumah. Sueling berlari keluar dan berkeliling, mengatakan bahwa dia ingin mengamati medan dan mengumpulkan informasi. Huan adalah yang paling bosan di antara mereka semua. Dia duduk di bawah pohon besar di halaman bersama Egi dan Clement, beristirahat. Set. Huan melihat ke arah suara itu dan melihat sosok malang berjongkok di dinding. Dia segera berkata kepada Egi, cepat tangkap mereka. Egi mengepakkan sayapnya dan meraih orang di dinding. Cakar kecilnya yang tajam berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Hei, ini aku. Itu suara Suang Jing. Huan menghentikan Egi dan menatap orang di dinding. Bukankah kau kembali ke kuil 10.000 binatang? Kenapa kau ada di sini? Suang Jing melompat pelan dan mendarat dengan mantap di tanah tanpa mengeluarkan suara. Dia pertama kali melihat sekeliling dan menyadari bahwa ada 2 pelayan tidak jauh dari situ. Dia segera bergegas menghampiri dan menjatuhkan mereka. Huan menatap kedua pelayan yang tergeletak tak bergerak di tanah dan berkata tanpa berkata apa-apa, jika aku tidak mengenalmu, aku pasti sudah menyuruh seseorang untuk menangkapmu atas tuduhan pembunuhan. Suang Jing tidak puas. Hei, aku hanya membuat mereka pingsan. Aku tidak membunuh mereka. Selain kesejahteraan dan perawatan diri, tanda hubung journal.eu. Tetapi jika orang yang tidak tahu apa-apa melihat 2 binatang buas tergeletak di hadapanmu, tidakkah mereka akan mengira bahwa kamu telah masuk ke dalam rumah dan membunuh mereka? Suang Jing berdecak. Kenapa aku harus membunuh mereka? Mereka hanya 2 semut. Kurasa tidak butuh banyak usaha untuk membunuh mereka. Egi terbang kembali ke sisi Huan dan mengamati binatang jantan itu dari atas ke bawah, matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Clement menyelinap keluar dari lengan baju ibunya dan menjulurkan lidah ularnya ke arah Suang Jing. Sudah lama sejak terakhir kali dia melihat potongan daging menjijikkan ini. Begitu Suang Jing melihat Clement, dia teringat akan penampilannya yang ganas saat berubah menjadi ular piton pemakan surga. Tanpa sadar dia melangkah 2 langkah ke samping untuk menjaga jarak aman darinya. Saya di sini untuk 2 hal. Huan bertanya, ada apa? Apakah kamu ke sini untuk meminta biji bunga matahari? Tidak, aku ditugaskan oleh Jian Yi untuk bertanya padamu mengapa kamu menolak pergi ke kuil 10.000 binatang bersamanya. Alih-alih menjawab, Huan malah bertanya, mengapa dia tidak bertanya sendiri padaku? Para tetua ada di mana-mana. Tidak nyaman baginya berada di sini. Huan berkata perlahan, tidak mudah bagiku untuk datang ke kota 10.000 binatang buas. Aku harus bersenang-senang dulu sebelum pergi ke kuil 10.000 binatang buas, kan? Suang Jing, kamu bisa pergi ke kuil 10.000 binatang dan bermain di sana. Hanya ada 1 jalan menuju kuil 10.000 binatang buas. Kau tahu seberapa panjang jalan itu? Jika aku naik, tidak akan mudah untuk turun lagi. Kamu bisa meminta pasanganmu untuk menggendongmu menuruni gunung. Betapa merepotkannya itu. Mereka teman-temanku, bukan kusirku. Hatiku sakit untuk mereka. Suang Jing menyadari bahwa apapun yang dikatakannya, dia akan dapat menemukan alasan untuk membantahnya. Pada akhirnya, dia hanya bisa berhenti melobi. Baiklah, kamu bisa tinggal di manapun yang kamu mau. Aku tidak bisa mengendalikanmu. Huan bertanya dengan penuh minat, lalu, apa hal kedua yang ingin kamu katakan kepadaku? Dia mencondongkan tubuhnya di hadapannya dan mengulurkan tangannya. Berikan aku beberapa biji bunga matahari untuk dimakan. Sudut mulut Huan berkedut. Aku bertanya apakah kamu menginginkan biji bunga matahari, tetapi kamu bilang tidak. Hal pertama yang ingin saya bicarakan dengan Anda sebenarnya bukan tentang biji bunga matahari. Itu adalah hal kedua. Silahkan kunjungi. Huan merasa terkesan. Dia mengambil 2 genggam besar biji bunga matahari goreng untuknya.
Ambil dan makanlah perlahan. Terima kasih. Suang Jing berjongkok di samping dengan biji bunga matahari di tangannya dan memakannya dengan lahap. Huan Huan menatapnya. Kenapa kamu tidak kembali? Saya akan kembali setelah makan malam. Apakah kamu masih berencana untuk tinggal di sini untuk makan malam? Benar sekali, jawab Suang Jing dengan wajar. Masakan Baidi sangat lezat, tidak ada seorang pun di seluruh kota 10.000 binatang buas yang dapat menandinginya. Tentu saja, aku harus tinggal untuk makan malam. Huan Huan terkejut dan tak bisa berkata apa-apa karena rasa malunya. Pada saat Baidi selesai memasak makan malam, Su Eling dan Suang Yun telah kembali. Setelah mencuci tangan, mereka duduk di meja yang penuh dengan makanan lezat dan bersiap untuk makan. Huan Huan menatap mereka dan bertanya dengan tulus, apakah kalian kembali saat ini hanya untuk makan malam? Su Eling menjawab ya. Petik 2, petik 2. Di sini ada 2 orang rakus lagi. Baidi telah membuat beberapa hidangan lezat malam ini, dan tidak seorang pun bisa berhenti makan. Makanan di atas meja pun tersapu bersih oleh beberapa orang. Mereka tidak menyisakan sedikit pun. Suang Jing menyeka mulutnya dengan enggan. Apakah kamu punya kamar kosong di sini? Huan Huan sangat waspada. Tidak. Suang Jing kecewa dan bergumam pelan, sayang sekali. Aku tidak akan bisa menikmati sarapan gratis besok. Huan Huan memutar matanya ke arahnya dengan kasar. Baidi bertanya pada Su Eling apa yang ditemukannya di luar. Su Eling berkata, tidak lama setelah Nabi itu meninggalkan kota batu, berita itu menyebar ke seluruh kota. Hampir semua orang tahu bahwa Nabi itu tidak ada di kuil 10.000 binatang. Suang Jing bersandar malas di kursinya. Aku baru saja bertanya kepada Jian Yi tentang hal ini. Dia berkata bahwa dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya saat itu, tetapi pada akhirnya, dia tidak dapat menghentikan berita tersebut agar tidak bocor. Berita itu menyebar ke seluruh kota 10.000 binatang dalam semalam. Bai Di merenung. Jika berita itu menyebar ke seluruh kota 10.000 binatang dalam semalam, pasti ada yang menyiramkan bahan bakar ke dalam api. Suang Yun bertanya, apakah itu asosiasi tetua? Bai Di mengatakan bukan mereka. Huan Huan bingung. Kenapa? Jika Nabi itu tidak ada di kuil 10.000 binatang buas, asosiasi tetua pasti akan menjadi yang pertama memikirkan cara untuk mengambil alih kuil 10.000 binatang buas dan mengumpulkan semua kekuatan di kuil itu ke tangan mereka sendiri. Namun berita itu telah bocor, dan semua orang tahu tentang ini. Bagaimana asosiasi tetua dapat mengambil tindakan sekarang? Huan Huan dan Suang Yun mengerti. Itu memang benar. Apa yang dikatakan Su Eling selanjutnya mengonfirmasi dugaan Baidi. Nabi meninggalkan kuil 10.000 binatang buas, dan keberadaannya tidak diketahui. Banyak kekuatan di kota 10.000 binatang buas mulai bergerak. Asosiasi tetua ingin menyerang lebih dulu, tetapi begitu mereka menyerang, mereka ditumpas bersama oleh banyak kekuatan lain. Suang Jing melanjutkan, meskipun asosiasi tetua kuat, mereka tidak dapat menahan kelompok yang begitu besar. Pada akhirnya, mereka ditekan sampai tidak dapat mengangkat kepala. Karena tidak berdaya, mereka hanya dapat mengirim orang ke kota batu untuk mengundang Nona Huan Huan untuk membantu. Huan Huan tersenyum. Begitu, dia bertanya-tanya mengapa asosiasi tetua mengundangnya ke kota 10.000 binatang tanpa alasan. Ternyata mereka ingin menggunakannya sebagai tameng. Agar dia patuh, tetua pertama secara khusus mendapatkan cacing boneka langka. Dia benar-benar telah menginvestasikan banyak hal. Berbicara tentang cacing boneka, Huan Huan teringat pada tetua kedua. Coba tebak bagaimana keadaan tetua kedua sekarang. Su Eling tersenyum tipis. Kau sengaja menyuruh Dabai dan Xiaobai pergi ke kota yang untuk menyebarkan berita bahwa tetua kedua akan menjadi pendeta tinggi. Sekarang, semua orang tahu bahwa tetua kedua adalah salah satu dari kalian. Bab 832. Memukul. Tetua pertama menamparkan wajah tetua kedua. Satu sisi wajah tetua kedua langsung membengkak dan terbakar. Dia menutupi wajahnya dan menatap tetua pertama dengan tak percaya. Kak, kenapa kau memukulku? Kamu masih berani bertanya. Aku memintamu pergi ke kota batu untuk menjemput Lin Huan Huan, tapi apa yang kamu lakukan pada akhirnya? Kamu benar-benar mengkhianatiku dan bergabung dengannya.
Wajah tetua pertama dipenuhi amarah, dan matanya hampir menyemburkan api. Orang yang diutusnya malah berbalik melawannya saat itu juga. Dan semua orang tahu tentang itu. Di mana dia akan menaruh egonya. Tetua kedua buru-buru menjelaskan, aku tidak mengkhianatimu. Aku selalu setia padamu. Lin Huan sengaja ingin membuat perpecahan di antara kita. Kalau begitu jelaskan padaku mengapa kau diangkat menjadi pendeta tinggi di Sun City. Bukankah begitu cara dia menilai kinerjamu? Menghadapi pertanyaan tetua pertama, tetua kedua merasa dirugikan. Saya benar-benar dirugikan di sini. Saya tidak pernah ingin menjadi pendeta tinggi di kuil Dewa Matahari. Dia memaksakannya pada saya. Saya tidak bisa menolaknya. Kenapa kamu tidak bisa melawan? Pertama, dia tidak mengikatmu, dan kedua, dia tidak memukulmu. Kenapa kamu tidak bisa melawan? Karena aku telah diparasit oleh cacing boneka. Tetua kedua hanya dapat mengucapkan 3 kata pertama, tetapi tidak dapat mengucapkan sisanya. Dia hanya bisa membuka mulut untuk menatap tetua pertama dengan ngeri. Cacing boneka itu mencegahnya mengatakan kebenaran. Melihat dia ragu-ragu, tetua pertama menjadi semakin marah. Mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Kamu tidak bisa membuat alasan yang tepat, kan? Aku tahu itu. Kamu sudah berpihak pada Lin Huan. Kamu sekarang adalah orangnya, dasar pengkhianat. Tetua kedua tidak bisa membela diri. Tidak, aku tidak melakukannya. Tetua pertama melemparkan pisau tulang di depannya. Aku akan memberimu 2 pilihan sekarang. Yang pertama adalah kau bunuh diri dengan pisau ini sebagai permintaan maaf. Wajah tetua kedua menjadi pucat. Bagaimana dengan pilihan kedua? Pergi dan curi artefak dewa di Lin Huan. Artefak suci apa? Artefak suci yang ditinggalkan oleh nabi yang menandakan kualifikasinya untuk mewarisi posisi nabi. Tetua kedua tergagap, Lin Huan tidak percaya padaku. Dia tidak akan memberiku kesempatan untuk mendekatinya. Tetua pertama mengerutkan kening dan berkata dengan tidak sabar, bukankah aku sudah memberimu pil sebelumnya? Ada cacing boneka di dalam pil itu. Selama Lin Huan memakannya, dia akan berada di bawah kendaliku. Tetapi aku tidak memberinya pil itu. Ekspresi tetua pertama berubah. Dia tidak memakannya, tapi cacing induk yang aku besarkan mengatakan kepadaku bahwa cacing anak itu telah menemukan inangnya. Bukankah orang yang diparasitnya adalah Lin Huan? Tetua kedua ingin mengatakan, ini aku. Tetapi dia tidak bisa berkata atau bergerak. Tetua pertama menunjuk hidungnya dan memarahi dengan marah, dasar bodoh. Kau bahkan tidak bisa melakukan hal sekecil itu. Apa gunanya aku untukmu? Seseorang, seret dia pergi dan bunuh dia di tiang pancang. Daripada membiarkan pengkhianat yang tidak berguna itu hidup, lebih baik menyingkirkannya secara langsung. Itu akan menyelamatkannya dari masalah. Tetua kedua marah dan penuh kebencian. Dia buru-buru berteriak, jangan bunuh aku. Aku bisa membantumu mencuri artefak suci. Tetua pertama merasa ragu. Lin Huan tidak diparasit oleh cacing boneka. Mustahil bagimu untuk mendekatinya. Bagaimana mungkin kau bisa mencuri artefak suci itu? Bukankah semua orang berpikir bahwa aku sudah menyerah pada Lin Huan? Kalau begitu aku akan mengikuti arus dan berpura-pura bahwa aku benar-benar menyerah padanya. Ketika dia perlahan-lahan menurunkan kewaspadaannya, aku akan memikirkan cara untuk mencuri artefak suci untukmu. Tetua pertama berjalan 2 kali. Metode ini kedengarannya masuk akal, tapi tetua kedua tidak dapat menahan ekspresi senang ketika mendengar bagian pertama. Ketika mendengar alur ceritanya, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, tapi apa? Silahkan kunjungi. Tapi bagaimana aku bisa mempercayaimu? Tetua kedua segera mengangkat tangan kanannya. Aku bersumpah akan setia padamu selamanya. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Tidak, kau punya catatan. Aku tidak bisa mempercayaimu dengan sepenuh hatiku lagi. Tetua pertama mengeluarkan pil hitam. Selama kau minum pil ini, aku bisa mempercayaimu lagi. Begitu melihat pil itu, wajah tetua kedua menjadi pucat. Pil itu sama persis dengan pil yang diberikan oleh tetua pertama sebelumnya. Pil itu berisi telur cacing boneka. Selama dia minum pil itu, dia akan segera diparasit oleh cacing boneka dan menjadi boneka yang bisa dikendalikan siapa saja.
Tetua kedua tanpa sadar mundur. Tidak, aku tidak bisa memakannya. Tetua pertama sangat tidak puas. Bukankah kau bilang kau akan selalu setia padaku? Sekarang, aku hanya memintamu untuk minum pil. Apa kau tidak mau? Ini dua hal yang berbeda. Sepertinya kesetiaanmu perlu diuji, tapi aku masih bersedia memberimu kesempatan lagi. Tetua kedua mengira dia akan melepaskannya, dan hatinya sedikit tenang. Kemudian, dia dicengkeram erat oleh dua penjaga. Tetua pertama memerintahkan para pengawal untuk membuka mulutnya dan memasukkan pil ke dalam mulutnya. Tetua kedua tidak punya pilihan selain menelannya. Saat penjaga melepaskannya, pil itu sudah meleleh di perut tetua kedua. Dia menutupi perutnya dan berlutut di tanah. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Dia berkata kesakitan, "Kakakmu." Tetua pertama menatapnya. "Jangan khawatir, obat ini tidak akan membunuhmu. Setelah kau selamat dari masa ini, kau akan kembali ke keadaan semula. Saat itu, aku akan memberimu kepercayaan penuhku lagi." Keesokan paginya, Huan bangun dari tempat tidur. Setelah berpakaian, ia mandi. Dia baru saja duduk di meja dan hendak sarapan bersama keluarganya ketika dia mendengar ketukan di pintu. Pasti ada yang salah dengan Suang Jing. Huan berdiri dengan marah dan bersiap membukakan pintu untuknya. Sang Ye memintanya untuk duduk. "Saya akan membukakan pintu." Dia kembali tidak lama setelah dia pergi. Huan, orang di luar itu bukan Suang Jing, tapi tetua kedua. Huan sedikit terkejut. Kenapa dia datang pagi-pagi sekali, bukannya pulang untuk sarapan? Apa dia datang juga untuk sarapan? Dia segera meminta semua orang untuk menyimpan sarapan mereka. Kita tidak bisa membiarkan orang luar mengambil semua makanan kita. Setelah sarapan diletakkan di tempat itu, Huan meminta Sang Ye untuk membiarkan tetua kedua masuk. Begitu tetua kedua masuk, dia berlutut di tanah dan bersujud kepada Huan. Dia menangis dan berseru, "Nona Huan, tolong selamatkan nyawaku." Huan terkejut dengan penampilannya. Dia segera berdiri. "Bangun dulu." Tetua kedua menatapnya. "Jika kamu tidak setuju untuk menyelamatkanku, aku tidak akan bangun." Saat dia mendongak, Huan terkejut lagi. Wajahnya sepucat kertas. Ada memar kecil di dahinya karena kepalanya terbentur lantai. Matanya cekung, dan dia gemetar. Dia tampak seperti akan mati kapan saja. Huan mengeluarkan roti daging dan menggigitnya 2 kali untuk menenangkan dirinya. Terlalu berlebihan melihat pemandangan yang mengerikan seperti itu di pagi hari. Bab 833. Tetua kedua belum minum seteguk air pun sejak tadi malam. Ia sangat lapar dan haus. Saat Huan mengeluarkan roti daging, tatapan tetua kedua tertuju pada roti daging di tangannya. Dia meneteskan air liur. Huan segera menyembunyikan roti isi daging di tangannya. "Apa yang kamu lihat? Ini sarapan keluargaku. Ini tidak ada hubungannya denganmu." Dia dengan tegas menolak siapa saja yang mencoba menumpang. Tetua kedua berusaha mengalihkan pandangan dari roti daging dan berkata dengan lemah, "Aku pergi menemui tetua pertama kemarin. Agar aku patuh, dia menyuruhku minum pil lagi." "Pil apa? Pil apa lagi itu?" "Itu pil yang berisi telur cacing boneka." Huan sangat terkejut. "Cacing boneka sangat langka. Demi mengendalikanmu, dia malah mengeluarkan cacing boneka lainnya. Dia benar-benar murah hati." Tetua kedua menatapnya dengan sedih. "Apakah dia, tetua kedua yang bermartabat, tidak bernilai apa-apa?" "Ahem." Huan kembali ke topik. "Apakah itu berarti kamu sekarang memiliki 2 cacing boneka di perutmu?" "Ya, sejak tadi malam, aku merasa kedinginan dan kepanasan. Perutku kadang kram. Rasanya lebih buruk dari kematian. Kau harus menyelamatkanku." Huan bertanya sambil memakan roti, "Mengapa aku harus menyelamatkanmu?" Tetua kedua berkata, "Aku salah satu dari kalian. Kalian tidak bisa hanya melihatku mati." Huan segera menjauhkan diri darinya. "Sejak kapan kamu menjadi milikku? Jangan bicara omong kosong, oke? Aku tidak bersalah." Dia menoleh menatap Baidi, Suang Yun, Sang Ye, dan Sueling, berulang kali mengisyaratkan bahwa dia tidak akan pernah menyukai tetua kedua.
Sueling tersenyum tipis. Aku rasa kamu juga tidak akan menyukai kerutan lamanya. Tetua kedua menggertakkan giginya dan berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Selama ada kehidupan, ada harapan. Hidup adalah hal terpenting sekarang. Jangan merendahkan dirimu hingga setara dengannya. Dia bersujud dengan keras. Asalkan kau bisa menyelamatkanku, aku akan melakukan apa saja. Dulu, aku sudah bilang padamu bahwa tetua pertama pasti tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja, tetapi kamu tidak percaya padaku dan bersikeras mencarinya. Sekarang setelah kamu setengah mati karena disiksa, kamu malah meminta bantuanku. Apakah kamu pikir aku akan menolongmu dengan mudah? Lalu apa yang kamu inginkan? Huan menghabiskan roti di tangannya dan menyeka jarinya hingga bersih. Aku hanya ingin kau mengatakan yang sebenarnya. Semua yang aku katakan adalah kebenaran. Saya tidak percaya. Apa yang dapat aku lakukan agar kamu percaya padaku? Huan tersenyum. Aku ingin mendengar dari boneka cacing di perutmu. Aku lebih mempercayainya daripada aku mempercayaimu. Tetua kedua tiba-tiba merasa tubuhnya kehilangan kendali lagi. Lidahnya bergerak tanpa sadar, mengeluarkan suara kaku dan kaku. Tetua pertama ingin membunuhku. Demi menyelamatkan hidupku, aku mengusulkan sebuah rencana kepada tetua pertama. Aku akan berpura-pura tunduk padamu dan mencuri artefak suci yang diberikan Nabi kepadamu saat kau tidak memperhatikan. Tetua pertama merasa bahwa rencana ini tidak buruk dan membiarkanku hidup. Di saat yang sama, dia membuatku meminum pil yang berisi telur cacing boneka agar aku tidak mengkhianatinya. Begitu dia selesai berbicara, tetua kedua merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Itulah cacing boneka yang diberikan oleh tetua pertama kepadanya karena apa yang baru saja dikatakannya telah mengungkapkan rahasia tetua pertama. Itu sama saja dengan pengkhianatan. Darah mulai mengalir dari mata, telinga, mulut, dan hidungnya. Ekspresinya mengerikan sementara tubuhnya kejang-kejang. Sueling mendecak lidahnya. Kau ingin berpura-pura membelot dan mencuri artefak suci saat Huan tidak memperhatikan. Itu rencana yang bagus. Sayangnya, kau seharusnya tidak memperlakukan kami sebagai target. Tetua kedua mengulurkan tangannya dengan susah payah dan berteriak kesakitan, Nona Huan, tolong selamatkan aku. Huan dapat merasakan bahwa dua cacing boneka sedang bertarung satu sama lain di tubuh tetua kedua. Cacing boneka yang mengakuinya sebagai tuannya telah lama berada di tubuh tetua kedua. Cacing itu juga lebih kuat dan dapat mengendalikan tubuh tetua kedua dengan lebih baik. Melihat situasi saat ini, cacingnya lebih unggul. Dalam beberapa ronde lagi, cacingnya seharusnya bisa menang. Namun, dengan kondisi fisik tetua kedua saat ini, dia mungkin akan mati sebelum kedua cacing dapat menentukan pemenangnya. Huan mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dan mengeluarkan sebuah pil. Buka mulutmu. Ketika tetua kedua melihat pil kegilaan yang dikenalnya, dia tidak hanya tidak takut untuk melawan, tetapi dia dengan cepat membuka mulutnya dan menangkap pil itu. Pil itu meleleh di mulutnya. Rasa sakit di perutnya terus berlanjut, dan tetua kedua berguling-guling di tanah kesakitan. Huan memperkirakan rasa sakitnya akan hilang dalam waktu yang lama. Dia berbalik dan duduk kembali di meja makan. Dia memanggil yang lain untuk duduk bersamanya. Ayo sarapan dulu. Jika mereka tidak sarapan sekarang, mereka harus makan siang terlambat. Tetua kedua menutupi perutnya dan meringkuk seperti bola. Baidi menyendok semangkuk bubur untuk Huan. Makanlah pelan-pelan. Ini panas. Tetua kedua membenturkan kepalanya karena sakit. Bang, bang, bang. Huan mengulurkan mangkuk. Suang Yun, berikan aku beberapa acar di depanmu. Penatua kedua tergeletak di tanah dan muntah darah. Huan akhirnya tidak tahan lagi. Panggil seseorang untuk membawanya ke kamar sebelah. Bau darahnya sangat tidak sedap. Sang Ye berdiri, mencengkeram kerah baju tetua kedua, dan menyeretnya ke kamar sebelah dengan cara yang agak kasar. Ketika dia keluar, dia tidak lupa menutup pintu, menghalangi tangisan tetua kedua. Akhirnya, keluarga itu menyelesaikan sarapan dengan gembira. Sang Ye membawa seember air dan membersihkan darah di lantai. Baidi sedang mencuci piring di dapur. Huan berjalan ke kamar sebelah ditemani oleh Suang Yun dan Sueling.
Dia melihat tetua kedua tergeletak tak bergerak di lantai. Sekarang dia tampak acak-acakan. Ada luka besar di dahinya. Dia berdarah deras, dan ada beberapa luka berdarah di tubuhnya. Dia menggaruk dirinya sendiri karena tidak dapat menahan rasa sakit lagi. Suang Yun berjalan mendekat dan memeriksa napasnya. Dia masih bernapas. Dia belum meninggal. Huan berjalan mendekat, berjongkok, dan menepuk wajah tetua kedua. Bangun. Sesaat kemudian, tetua kedua perlahan terbangun. Dia pertama kali melihat Huan, lalu ke Suang Yun dan Sue Ling di belakangnya. Dengan ekspresi kaku, dia bertanya, apakah aku mati atau tidak? Selamat, kamu belum mati. Mendengar hal itu, sesepuh kedua segera berusaha untuk duduk dan mencubit pahanya. Sakit sekali. Itu memang bukan mimpi. Dia masih hidup. Setelah mengalami penyiksaan tadi, dia tidak ingin mati. Dia berlutut di tanah dan terus bersujud pada Huan. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Huan berdiri. Kedua cacing di tubuhmu telah mengakui aku sebagai tuan mereka. Mereka tidak akan menyakitimu tanpa perintahku. Tetua kedua adalah orang yang cerdas dan langsung mengerti. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Huan berkata perlahan, bukankah kau bersekongkol dengan tetua pertama untuk mencuri dariku? Tetua kedua segera berkata, aku tidak akan melakukannya lagi. Tidak akan. Jangan takut. Itu hanya artefak dewa. Aku akan memberikannya kepadamu nanti. Bab 834. Huan meminta seseorang untuk menemukan gading dan membuat pisau tulang yang mirip dengan artefak dewa. Kedua pisau tulang itu disatukan. Selain sedikit perbedaan tekstur, hampir tidak ada perbedaan. 2 hari kemudian, dia memanggil tetua kedua dan menyerahkan kepadanya pisau tulang yang terbuat dari gading. Ambillah dan laporkan kembali. Luka-luka tetua kedua belum sembuh. Kepalanya dibalut kain kasa tebal, dan ada beberapa goresan dalam di leher dan punggung tangannya. Dia tampak agak acak-acakan. Untungnya, wajahnya kemerahan dan dia tampak sehat. Dia pernah melihat sang nabi mengeluarkan artefak suci sebelumnya, tetapi dia hanya melihatnya sekali. Selain itu, dia tidak dapat melihatnya dengan jelas dari kejauhan. Dia hanya mengetahui penampakan umum artefak dewa tersebut, tetapi tidak mengetahui rinciannya. Pada saat ini, dia melihat pisau tulang di tangannya dan sangat terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Kau benar-benar ingin memberikan artefak suci itu kepada tetua pertama. Bagaimana jika dia mendapatkan artefak suci ini dan menggunakannya untuk berurusan denganmu? Reaksinya memberitahu Huan bahwa tiruan pisau tulang itu sangat berhasil. Bahkan tetua kedua pun tertipu. Seharusnya tidak sulit untuk menipu tetua pertama. Huan melambaikan tangannya seolah-olah dia tidak peduli. Ambillah. Ingatlah untuk menyerahkannya kepada tetua pertama secara langsung. Mengenai alasan mengapa aku melakukan ini, kamu akan mengetahuinya di masa depan. Pikiran tetua kedua dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Namun, Huan tidak mau mengatakan yang sebenarnya, dan dia juga tidak bisa memaksanya. Dia hanya bisa dengan hati-hati menyimpan artefak suci itu dan berbalik untuk pergi. Begitu dia pergi, Huan segera mengajak keluarganya keluar untuk berbelanja. Ini adalah pertama kalinya Egi berada di kota 10.000 binatang buas. Ia penasaran dengan semua yang ada di sana. Ia mengepakkan sayapnya dan terbang ke sana kemari. Tidak cukup baginya untuk sekadar melihat-lihat. Clement juga menjulurkan kepalanya dari lengan baju Huan dan melihat sekelilingnya. Ada sekelompok binatang yang sedang beraksi di pintu masuk jalan. Mereka membawa dedaunan di mulut mereka dan memainkan lagu yang ceria. Puluhan ular kecil mengikuti alunan musik dan memutar tubuh mereka secara berirama seolah-olah mereka sedang menari berkelompok. Adegan ini cukup menarik. Huan menyaksikan dengan penuh minat. Ketika Egi melihat ular-ular yang meliuk-liuk itu, dia bergumam pelan, Clement kelihatan lebih bagus kalau dia meliuk-liuk seperti itu. Clement menjulurkan lidah ularnya. Ini hanya sayur-sayuran. Tidak ada bandingannya denganku. Huan tersenyum dan menggoda, Clement, kemarilah dan putar tubuhmu supaya aku bisa melihatnya juga. Clement memalingkan kepalanya dan menolaknya. Dia tidak ingin tampil dengan sayuran ini. Bahkan jika dia ingin tampil,
dia harus menunggu sampai tidak ada seorang pun di sekitarnya di masa mendatang. Dia akan menunjukkannya kepada ibunya sendiri. Ular-ular kecil itu meliuk dan tiba-tiba melompat, menerkam Huan-Huan. Hati-hati, Baidi cepat-cepat menariknya ke belakangnya. Sueling mengangkat tangannya dan melemparkan bola api, membakar semua ular kecil menjadi arang. Ketiga binatang buas yang meniup daun dan mengendalikan ular-ular kecil itu tiba-tiba melompat. Mereka menanggalkan pakaian mereka dan berubah menjadi 3 ular piton biru dan putih. Mereka membuka mulut mereka yang berdarah dan menerkam Huan-Huan dan yang lainnya. Pada saat yang sama, puluhan pembunuh yang bersembunyi di antara para pejalan kaki muncul satu demi satu. Mereka berubah menjadi ular dengan ukuran berbeda dan menerkam Huan-Huan dan yang lainnya. Pada saat kritis, Sueling mengangkat Huan-Huan dan terbang ke langit. Baidi dan Suang Yun berubah menjadi wujud binatang. Tanah di bawah kaki mereka berubah menjadi es, dan petir menyambar ke langit. Karena identitasnya yang istimewa, Sang Ye tidak dapat berubah menjadi wujud aslinya. Namun, sebagai seekor ular, ia sangat mengenal gerakan-gerakan ular. Meskipun ia hanya dapat mempertahankan wujud manusianya, ia dapat dengan mudah menghindari serangan-serangan ular tersebut. Huan-Huan menjulurkan kepalanya dari lengan Sueling dan melihat ke sekeliling pedesaan. Dia melihat lebih dari selusin pembunuh binatang buas muncul dari segala arah dan menyerbu ke arah Baidi, Suang Yun, dan Sang Ye. Para pejalan kaki yang berkumpul di jalan itu sangat ketakutan hingga mereka berlarian. Tak lama kemudian, mereka pun pergi. Jelas, ini adalah percobaan pembunuhan yang direncanakan. Huan-Huan melihat bahwa semua pembunuh itu adalah binatang buas berbisa dan tak dapat menahan diri untuk berpikir. Di antara sekian banyak kota binatang buas, hanya kota bulan gelap yang memiliki binatang buas berbisa terbanyak. Kita punya dendam terhadap kota bulan gelap. Mungkinkah para pembunuh ini dikirim oleh mereka? Sueling mengangguk. Kemungkinan besar begitu. Semua pembunuh ini adalah makhluk jiwa dengan kekuatan luar biasa. Yang terlemah di antara mereka adalah makhluk jiwa bintang 3, dan yang tertinggi adalah makhluk jiwa bintang 6. Jika targetnya hanya makhluk jiwa biasa, mereka pasti sudah lama punah. Namun, target mereka adalah Baidi, Suang Yun, dan Sang Ye. Kekuatan Baidi dan Suang Yun sudah mendekati bintang penuh. Kekuatan Sang Ye bahkan sudah melampaui bintang penuh. Jika bukan karena Sang Ye tidak bisa berubah wujud menjadi binatang sekarang, dia pasti bisa menghadapi semua pembunuh di depannya sendirian. Dia bekerja sama dengan Baidi, Suang Yun, dan yang lainnya dan dengan cepat mengalahkan para pembunuh itu. Melihat para pembunuh itu tidak bisa melawan lagi, Huan-Huan berkata dengan penuh semangat, "Ayo turun." Sueling mengepakkan sayapnya dan mendarat dengan mantap di tanah. Ketika Suang Yun melewati mereka, dia secara alami mengulurkan ekornya yang besar dan menyapukannya ke betis Huan-Huan. Itu geli. Huan-Huan tidak dapat menahan tawa. Dia meraih ekor besar serigala putih beku perak dan mengikutinya. Ingatlah untuk membiarkan salah satu dari mereka hidup untuk diinterogasi. Baidi secara khusus memilih seorang pemimpin untuk dibiarkan hidup. Yang lainnya dibunuh di tempat untuk mencegah bencana lain. Pada akhirnya, semua binatang mati ini menjadi teh Clement dan ditelannya. Satu-satunya yang masih hidup dibawa pergi oleh Suang Yun. Ketika para penjaga di kota itu bergegas datang setelah mendengar berita itu, jalanan sudah bersih. Bahkan tidak ada satu orang pun yang meninggal. Ketika pemimpin pengawal itu melihat bahwa orang yang diserang itu adalah penerus sang nabi, ia segera meminta maaf. "Maaf, kami datang terlambat dan membuat kalian takut." Huan-Huan menyatakan bahwa dia baik-baik saja dan semuanya baik-baik saja. Kapten pengawal itu segera bertanya, "Bolehkah saya bertanya di mana para pembunuh itu sekarang? Kita akan menangkap mereka sekarang." Semuanya sudah ditangani. Hah, dia baru saja mendengar bahwa ada hampir 30 pembunuh, tetapi Huan-Huan hanya memiliki 4 orang teman. Ada juga 2 anak singa. Mereka tidak dianggap sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan. Itu adalah pertarungan antara 4 binatang buas dan 30 pembunuh tangguh, tetapi mereka sebenarnya dapat lolos tanpa cedera. Ini sungguh tidak dapat dipercaya.
Kamu bisa mencari semua pedagang yang mendirikan kios di sekitar sini dan bertanya apakah ada orang mencurigakan yang muncul sebelum kita datang ke sini. Orang-orang itu datang dengan agresif. Mereka pasti sudah bersiap. Masih banyak hal yang perlu kamu selidiki perlahan-lahan. Kapten pengawal itu mengepalkan satu tangannya dan menempelkannya ke dadanya. Ia berkata dengan hormat, merupakan kehormatan bagi kami untuk melayani Anda, Nyonya Huan-Huan. Silakan, kita harus kembali. Kami akan membawamu kembali. Tidak perlu. Huan-Huan menolak kebaikan pihak lain dan memimpin keluarga itu kembali. Saat matahari hampir terbenam di sore hari, Suang Yun kembali. Dia membawa pembunuh itu ke kamp tempat para prajurit binatang ditempatkan dan menyiksanya. Pembunuh itu keras kepala dan menolak untuk mengatakan siapa dalangnya. Pada akhirnya, dia menggigit lidahnya dan bunuh diri saat tidak ada yang melihat. Bab 835. Meski sudah meninggal, Suang Yun masih menemukan petunjuk. Dia mengulurkan sepotong kulit sewarna daging. Saya merobek kulit pemimpin para pembunuh ini. Hah, menjijikkan sekali. Huan-Huan segera menghindar. Singkirkan. Suang Yun menunjukkan kulit Baidi. Baidi berkata, polanya terlihat familiar. Kelihatannya seperti pola ajaib. Pola ajaib. Sang Ye mengamati kulit manusia itu lebih dekat. Itu memang pola ajaib. Pola itu diukir sedikit demi sedikit dengan jarum tulang yang membara. Hanya memikirkan kejadian itu saja membuat kulit kepala Huan-Huan terasa geli. Pasti sangat menyakitkan menusuk kulit dengan jarum tulang yang terbakar. Terlebih lagi, mereka harus mengukir pola iblis yang rumit dan lengkap. Sungguh menyakitkan. Para pembunuh ini sungguh gigih. Huan-Huan mengumpulkan keberaniannya dan mencondongkan tubuhnya untuk melihat. Pola-pola sihir ini digunakan untuk meningkatkan kekuatan. Pola-pola sihir ini relatif mendasar. Dia berpikir sejenak dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, jika mereka memang akan menderita, mengapa mereka tidak mentato pola sihir tingkat tinggi? Tidak ada gunanya mentato pola sihir biasa seperti itu. Sueling tersenyum tipis. Meskipun pola sihir dasar tidak sekuat pola sihir tingkat lanjut, pola sihir dasar memiliki karakteristik yang sangat jelas. Apa? Mereka mudah dikenali. Baidi mengerutkan kening. Maksudmu mereka sengaja menato pola-pola ajaib itu dan menunggu untuk ketahuan. Huan-Huan bertanya, lalu apa yang mereka cari? Baidi dan Sueling berkata bersamaan, mereka ingin menjebak orang lain. Huan-Huan tertegun, lalu bereaksi. Dalang ingin menjebak iblis. Ya, Huan-Huan tanpa sadar menatap Sang Ye dan melihat ekspresinya masih acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak punya pikiran apapun tentang tebakan ini. Sueling berkata perlahan, jika mereka cukup beruntung untuk berhasil dalam pembunuhan ini, pola-pola iblis tingkat rendah ini akan meninggalkan sedikit aura iblis di tempat kejadian. Begitu kasus ini diselidiki nanti, yang lain akan dengan mudah menuding iblis. Baidi merenung. Bahkan jika pembunuhan itu gagal, orang lain masih akan dapat menyimpulkan dari pola sihir pada para pembunuh ini bahwa mereka berhubungan dengan iblis. Bagaimanapun juga, itu adalah kesalahan iblis. Hati Huan-Huan sakit terhadap para iblis. Tidak peduli kejahatan apapun yang mereka lakukan, selama ada yang meninggal dan mereka mencari pembunuhnya, setan akan selalu menjadi tersangka pertama. Sang Ye memberikan petunjuk lain. Binatang-binatang ular itu sepertinya berasal dari kota bulan gelap. Huan-Huan dengan cepat bertanya, apakah kamu yakin? Mereka memiliki aura kota bulan gelap pada diri mereka. Huan-Huan telah mendengar bahwa manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki aura. Ini pertama kalinya dia mendengar bahwa kota binatang juga memiliki aura. Sang Ye menjelaskan, karena letak geografis kota bulan gelap yang istimewa dan fakta bahwa sebagian besar binatang buas yang hidup di kota itu adalah binatang buas ular, binatang buas yang hidup di kota bulan gelap sepanjang tahun akan tercemari aura unik kota bulan gelap. Huan-Huan bertanya dengan rasa ingin tahu, aura apa itu? Basah dan sedikit amis, tercampur dengan bau lumpur. Huan-Huan berkata perlahan, bukankah binatang ular memiliki aura ini? Itu berbeda. Huan-Huan masih tidak mengerti, tetapi sekarang bukan saatnya untuk memikirkan detail ini. Dia menyentuh dagunya. Jika binatang buas ular ini benar-benar dikirim oleh kota bulan gelap untuk membunuh kita, apa alasannya?
Meskipun mereka tidak menyukai kita sebelumnya, ini adalah pertama kalinya mereka mengirim seseorang untuk menyerang kita di depan umum. Apakah mereka benar-benar akan berselisih dengan kita? Sueling berkata dengan santai, mereka tidak tahu malu sejak awal. Apa yang menghentikan mereka melakukan semua ini? Baidi berkata dengan hati-hati, situasi di kota 10.000 binatang buas sekarang sangat rumit. Mungkin akan ada lebih banyak lagi upaya pembunuhan seperti hari ini di masa depan. Huan, jangan berlarian. Kamu harus mengikuti kami dengan ketat, mengerti? Huan mengangguk. Oke, aku akan membuat makan siang. Lanjutkan obrolanmu. Baidi mengenakan celemeknya dan pergi ke dapur untuk bekerja. Sueling berkata dengan malas, Huan sangat diminati sekarang. Tidak peduli siapapun itu, mereka ingin merebutmu. Huan duduk di kursi dan bergumam, mengapa mereka ingin menangkapku? Untuk membuatkanku lauk. Suang Yun mengangkatnya dan meletakkannya di pangkuannya. Dia menundukkan kepalanya dan mencium wajahnya. Dia tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin ada lauk yang semanis itu? Degup. Terdengar ketukan di pintu. Huan bertanya, siapa itu? Itu aku. Itu Suang Jing. Sang Ye berjalan mendekat dan membuka pintu. Dia melihat dua binatang buas berdiri di luar. Selain Suang Jing, Leng Xiao juga ada di sana. Begitu mereka memasuki rumah, Suang Jing mendengus. Apakah keluargamu sedang menyiapkan makan siang? Huan dengan cepat membalas, tidak ada apa-apa untukmu. Suang Jing terkekeh. Tidak apa-apa. Kalau sudah waktunya, aku akan melihatmu makan saja. Kalau kamu menggigitnya, aku akan menelannya. Kalau tidak ada air liur yang harus ditelan, aku masih bisa mengunyah kuku dan kuku kakiku. Baiklah. Huan merasa jijik padanya. Tetaplah di sini untuk makan siang juga. Suang Jing sangat senang karena dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Kamu adalah pemimpin yang paling pengertian yang pernah kutemui. Sudut mulut Huan berkedut membentuk senyum kering. Di masa mendatang, keluargaku tidak akan membukakan pintu untuk siapapun sebelum kami selesai makan. Tidak masalah. Aku masih bisa menggunakan jendela itu. Petik 2, Salah satu dari 12 pengawal dewa harus memanjat jendela hanya untuk menumpang. Tak seorang pun akan mempercayainya. Leng Xiao mengepalkan tangan dan menekannya ke dadanya. Ia membungkuk kepada Huan. Nona Huan. Huan mengangkat tangannya. Tidak perlu bersikap sopan. Leng Xiao menegakkan tubuhnya. Kami mendengar bahwa ada pembunuh yang dikirim untuk menyerangmu di kota, jadi kami secara khusus bergegas untuk menyelidiki. Kau terlambat. Semua pembunuhnya sudah mati. Suang Jing memanfaatkan kesempatan itu untuk menyanjungnya. Seperti yang diharapkan dari Nona Huan. Anda hebat. Anda telah membunuh lebih dari 30 pembunuh. Huan dengan kejam mengungkapkan pikirannya. Bahkan jika kamu menyanjungku, aku tidak akan menahanmu untuk makan malam. Leng Xiao bertanya dengan serius, apakah kamu tahu dari mana para pembunuh itu berasal? Kami belum punya petunjuk spesifik. Dugaan awal kami adalah mereka mungkin dari Dark Moon City. Kota Bulan Gelap. Leng Xiao cukup terkejut. Mengapa Kota Bulan Gelap mencoba membunuhmu? Dulu kita punya dendam terhadap mereka. Mungkin mereka ingin membalas dendam. Pada titik ini, Huan tiba-tiba teringat. Bukankah mereka mengatakan bahwa pendeta tinggi dari 3 kota binatang berukuran sedang harus menghadiri upacara 10.000 binatang? Apakah pendeta tinggi kuil bulan gelap ada di sini? Mereka baru saja tiba tadi malam. Mereka sedang beristirahat di pusat kota. Huan tersenyum dan bertanya, apakah mereka tinggal jauh dari kita? Tidak jauh. Hanya butuh waktu 1 jam untuk berjalan. Huan segera mengumumkan, kita akan pergi dan bergaul dengan pendeta tinggi kuil bulan gelap sore ini. Suang Jing segera bertanya, apakah kamu tidak akan memasak di rumah malam ini? Huan memutar matanya. Bahkan jika kita memasak di rumah, kamu tidak akan mendapat bagian. Bab 836. 836 Aku mengerti. Setelah makan siang, Wu Huo hendak tidur siang dengan kucing hitam di lengannya ketika dia mendengar ketukan di pintu. Degup. Dia bertanya, siapa itu? Ini aku.
Tanda seru. Dari suaranya, kedengarannya seperti Leng Xiao, pemimpin 12 pengawal dewa. Wu Huo berjalan mendekat dan membuka pintu. Dia melihat Leng Xiao berdiri di luar. Di belakangnya ada 6 orang. Mereka adalah Suang Jing, Huan Huan, dan keluarganya. Ini agak keterlaluan. Wu Huo berdiri terpaku di tanah. Apa yang kau lakukan di sini? Huan Huan tidak mengenakan topi bercadar hari ini dan hanya mengenakan kerudung sutra salju di wajahnya. Dia tersenyum pada Wu Huo dengan mata melengkung. Kudengar kau juga berada di kota 10.000 binatang buas. Kami secara khusus datang untuk berbicara denganmu tentang keluarga dan kehidupan. Wajah Wu Huo tanpa ekspresi. Kurasa kita tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Tentu saja, kata Huan Huan sambil masuk ke dalam rumah dan melihat sekeliling. Tempatmu memang sedikit lebih kecil dari tempat kami, tapi itu tidak masalah. Lagi pula, kau masih bujangan. Kau hanya punya seekor kucing. Tempat sebesar ini cukup untuk kalian berdua. Wu Huo mengerutkan kening. Apakah aku mengizinkanmu masuk? Kalian tidak mengizinkanku masuk. Aku masuk sendiri. Huan Huan duduk di bangku dan berkata kepada yang lain, jangan berbasa-basi. Duduk saja. Wu Huo, kalau saja pihak lain tidak punya kelebihan dalam jumlah, dia pasti sudah mengusir wanita ini. Setelah semua orang duduk, Huan Huan mengeluarkan biji bunga matahari, kacang tanah, dan buah-buahan lalu meletakkannya di atas meja. Ia memanggil semua orang untuk makan. Dia menoleh ke Wu Huo. Apakah kamu punya teh bunga di sini? Apakah kamu akan mengadakan pesta teh di tempatku? Jika tidak ada teh bunga, jus atau embun pun bisa. Dia sangat terkejut karena Wu Huo terdiam. Setidaknya kamu harus minum air mata air biasa, kan? Wu Huo menggertakkan giginya. Tidak, tatapan mata Huan Huan dipenuhi dengan simpati. Sungguh menyedihkan. Kamu bahkan tidak bisa minum seteguk air mata air. Dia menyerahkan buah manis. Ini, makanlah buahnya. Kami menanamnya sendiri. Rasanya renyah dan manis. Saya tidak akan memakannya. Lupakan saja. Huan Huan membuka mulutnya untuk menggigit buah manis itu. Sambil makan, dia berkata, biar ku beritahu, kota bulan gelapmu tidak punya buah yang lezat seperti itu. Kalau kamu tidak memakannya sekarang, kamu pasti akan menyesalinya di kemudian hari. Begitu Suang Jing melihat biji bunga matahari, dia langsung membungkuk dan mengambil segenggam besar. Dia mulai mengunyah. Baidi melihat sekeliling dan menyadari bahwa tidak ada dapur di rumah itu. Dia mengeluarkan ketel dan berkata kepada Sueling, berikan aku api. Sueling membuka telapak tangannya, dan api pun muncul. Baidi menaruh ketel di atas api. Wu Huo, beraninya kau menyalakan api di sini. Apa kau benar-benar mengira aku sudah mati? Karena daya tembaknya yang besar, air pun cepat mendidih. Baidi mengambil segenggam kelopak bunga kering dan buah-buahan lalu menaruhnya di sana. Dia menuangkan secangkir teh buah untuk semua orang yang hadir. Dia bahkan tidak melewatkan Wu Huo. Coba saja, ini teh buah yang kami buat sendiri. Wu Huo memasang wajah masam. Aku tidak akan meminumnya. Huan Huan menyesap tehnya. Kami akan malu jika kamu melihat kami makan seperti ini. Wu Huo menatapnya tanpa menunjukkan rasa malu. Kucing hitam itu berbaring di pelukannya, menatap buah-buahan dan makanan ringan di atas meja. Tatapannya samar, tetapi tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Huan Huan mengeluarkan sepotong ikan kering dan mendekatkannya ke mulutnya. Apakah kamu ingin memakannya? Bau ikan kering mungkin tak sedap bagi orang lain, tetapi amat sedap bagi kucing hitam. Ia tidak dapat menahan diri untuk menjulurkan ujung lidahnya dan menjilati mulutnya, matanya penuh dengan keserakahan. Namun tanpa izin tuannya, ia menolak membuka mulutnya untuk mengambil ikan kering itu. Wu Huo menatap Huan Huan dengan dingin. Hei Yao tidak makan omong kosong seperti itu. Sayang sekali. Huan Huan melemparkan ikan kering itu ke mulutnya. Wu Huo memperhatikan ular hitam kecil yang tersembunyi di lengan bajunya dan mengerutkan kening. Apakah ini anakmu dan Sang Ye? Huan Huan mengusap kepalanya. Ya, Wu Huo berkata, dia mirip ayahnya. Clement berkata, beraninya dia membandingkan aku dengan potongan daging menjijikkan itu.
Huan melemparkan banyak makanan ringan ke mulutnya untuk menenangkannya. Wu Huo berkata, jangan bilang kau datang kepadaku hari ini untuk minum teh bersamaku. Jika aku melakukannya, apakah kamu akan memukulku? Ya, Huan bersandar pada Baidi, tampak sangat tak kenal takut. Kau boleh memukulku asal kau mengalahkan mereka semua terlebih dahulu. Ada begitu banyak orang dalam keluarga mereka, sementara Wu Huo hanya punya seekor kucing. Peluangnya untuk menang hampir nol. Kamu menggertakku dengan angka. ... Huan terkekeh. Ya, tuntut kami. Ekspresi wajah Wu Huo menjadi sangat menarik. Suang Jing bahkan tidak tahan untuk menonton lagi. Dia meludahkan kulit biji bunga matahari di mulutnya. Nona Huan, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Jangan menggertak Wu Huo. Huan bertanya perlahan, apakah aku menggertaknya? Aku hanya mengobrol dengannya, bukan? Wu Huo tidak ingin menjawab pertanyaan itu sama sekali. Dia berkata dengan nada kaku, jika tidak ada yang lain, silakan saja. Aku akan kembali ke kamarku untuk istirahat makan siang. Pergi. Huan melihat Wu Huo menggendong kucing hitam itu ke kamar tidur dan tak kuasa menahan desahan. Tidak mudah bagi kalian para bujangan. Kalian tidak punya teman untuk menghangatkan tempat tidur, jadi kalian hanya bisa tidur dengan kucing di pelukan kalian. Wu Huo terhuyung mendengar kata-katanya dan hampir terjatuh. Dia menoleh ke arah Lin Huan dan berkata-kata demi kata, aku sudah memutuskan untuk memberikan semua yang kumiliki kepada para dewa binatang dalam kehidupan ini. Tidak mungkin bagiku untuk menjadi pasangan dengan siapapun. Huan mengungkapkan ekspresi yang mengatakan, saya mengerti. Memang, dibandingkan dengan disebut bujangan tua, gelar orang percaya lebih baik. Saya bisa mengerti keputusan Anda. Petik 2, Dia terutama ingin meraih bahu Lin Huan dan mengguncangnya dengan keras. Apa yang dia mengerti? Huan melambaikan tangannya. Tidurlah. Kita akan pergi setelah makan. Wu Huo menggendong kucing hitam itu ke kamar tidur, dan pintunya pun ditutup. Huan dan yang lainnya melanjutkan makan buah-buahan, makan biji bunga matahari, dan minum teh buah bunga. Suasananya cukup menyenangkan dan santai. Baidi, Suang Yun, Sang Ye, dan Sue Ling mempercayai Huan sepenuhnya. Apapun yang dilakukannya, mereka akan mendukungnya tanpa syarat, jadi mereka tidak keberatan jika Huan datang ke rumah Wu Huo untuk makan biji bunga matahari. Adapun Suang Jing, selama dia memiliki biji bunga matahari untuk dimakan, dia tidak peduli dengan hal lain. Leng Xiao pada dasarnya tertutup. Bahkan jika dia ragu, dia tidak akan bertanya. Semua orang minum teh dan makan biji bunga matahari bersama Huan. Ketika Wu Huo terbangun dan mendorong pintu hingga terbuka, dia menyadari mereka masih di sana. Tanahnya dipenuhi biji bunga matahari dan kacang tanah. Mereka sudah minum 3 teko teh. Kelompok orang ini masih tidak punya niat untuk pergi. Wu Huo tidak tahan lagi. Apa yang kamu inginkan? Huan berkata dengan mulut masih penuh, kami ingin menumpang. Bab 837. Kota bulan gelap berbeda dengan kota batu. Sebagian besar binatang buas di sana masih memiliki kebiasaan memakan daging mentah. Ini termasuk Wu Huo. Dia memerintahkan seseorang untuk membawa potongan besar daging mentah untuk Huan dan yang lainnya. Dagingnya baru saja dipotong dari mangsanya. Dagingnya segar dan berdarah. Wu Huo memotong sepotong daging dengan kukunya, memasukkannya ke dalam mulut, dan mengunyahnya perlahan. Hei Yao duduk di sampingnya dan menundukkan kepalanya untuk memakan daging mentah di baskom. Huan menatapnya dengan simpati lagi. Apakah ini yang biasa kamu makan? Melihat mereka tidak makan, Wu Huo terkekeh. Benar sekali. Kamu seharusnya tidak terbiasa dengan itu, kan? Tapi di sini hanya ada daging mentah. Kalau kamu tidak suka, kamu bisa pergi saja. Huan menatap Baidi dan bertanya dengan serius, aku serahkan makan malam padamu. Baidi mengambil daging mentah itu dan segera memotongnya menjadi potongan-potongan kecil. Ia mengolesinya dengan bumbu khusus dan menusuknya dengan ranting. Api, katanya kepada Sue Ling. Sue Ling merentangkan tangannya dan api pun menyala.
Baidi menaruh tusuk sate itu di atas api untuk dipanggang. Tak lama kemudian, harum-harum daging panggang memenuhi ruangan. Suang Jing meneteskan air liur. Baidi menyerahkan tusuk daging panggang pertama kepada Huan Huan. Makanlah pelan-pelan. Hati-hati, makanannya panas. Huan Huan dengan hati-hati memakan sepotong daging panggang. Dagingnya lembut di bagian dalam dan beraroma buah kayu. Rasanya tidak ada yang lebih enak. Dia mengacungkan jempol padanya. Enak sekali. Wu Huo menatap kosong saat mereka menyelesaikan pesta teh dan mulai memanggang. Huan Huan melambaikan tusuk sate di depannya. Kamu mau? Rasanya sangat lezat. Wu Huo berkata, tidak. Huan Huan mengeluarkan 2 toples anggur buah lagi. Kamu mau anggur? Kali ini, Wu Huo tidak menolaknya secara langsung. Dia menatap botol anggur di tangannya dengan tatapan yang rumit. Sebelumnya, mereka juga telah mengembangkan resep untuk membuat anggur. Making bahkan pergi ke suku serigala Sungai Hitam dengan resep tersebut dalam upaya untuk mendapatkan lebih banyak pengikut. Tanpa diduga, mereka tidak hanya tidak menaklukkan suku serigala Sungai Hitam, tetapi mereka juga menyerahkan resep mereka untuk membuat anggur. Sekarang, bukan hanya Dark Moon City tetapi bahkan Rock City pun bisa membuat anggur. Dark Moon City tidak dapat memonopolinya, jadi nilai anggur ini anjlok. Sudah lama sejak kejadian itu, tetapi Wu Huo masih merasa sedikit marah. Dia mengambil mangkuk yang diberikan Huan Huan kepadanya. Mangkuk itu berisi anggur buah berwarna coklat muda. Wu Huo mula-mula mencondongkan tubuhnya dan mengendus. Baunya manis dan buah. Ini seharusnya anggur yang terbuat dari buah-buahan. Berbeda dengan bahan-bahan yang digunakan di Dark Moon City. Wu Huo mencoba menyesapnya. Huan Huan bertanya, bagaimana? Wu Huo mengerutkan kening melihat anggur buah di mangkuk. Rasanya sangat manis. Setelah menelannya, rasanya sedikit lembut. Itu memang benar-benar berbeda dari anggur yang diseduh di kota bulan gelap. Dari segi rasa, anggur buah Rock City tidak diragukan lagi adalah yang terbaik. Wu Huo tidak dapat menahan diri untuk tidak menyesapnya lagi. Dia meneguknya satu teguk demi satu teguk. Saat ia sadar kembali, mangkuk itu telah kosong. Wu Huo merasa penglihatannya kabur. Dia menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening. Ada yang salah dengan anggurmu. Ada apa dengan itu? Kamu memberi obat bius pada anggur itu. Huan Huan langsung berteriak, jangan bicara omong kosong. Kami minum anggur yang sama denganmu dan kami baik-baik saja. Kenapa hanya kamu yang mengatakan ada masalah? Jika kamu tidak membiusku, mengapa aku merasa pusing? Menghadapi pertanyaan Wu Huan, Huan Huan tidak dapat menahan senyum. Ini adalah reaksi normal setelah minum. Umumnya dikenal sebagai mabuk. Dia menunjuk ke arah Suang Yun yang sudah sedikit mabuk. Lihat dia sedikit mabuk sepertimu. Wu Huo menatap Suang Yun dan melihatnya tergeletak di atas meja. Pandangannya kabur, dan dia bergumam. Huan Huan menghampiri Wu Huo sambil membawa kendi anggur dan bertanya sambil tersenyum, kamu mau semangkuk lagi? Wu Huo memegang dahinya dengan satu tangan dan melambaikan tangan lainnya. Aku tidak akan minum lagi. Dia baru saja minum semangkuk anggur, tetapi dia sudah menjadi seperti ini. Jika dia minum lebih banyak lagi, dia bisa pingsan. Huan Huan mengisi mangkuk dengan anggur dan meletakkannya di depannya. Sejujurnya, kami bertemu orang-orang dari Dark Moon City saat kami berbelanja pagi ini. Mendengar kata-katanya, Hei Yao langsung duduk tegak dan menatapnya dengan waspada. Biasanya, Wu Huo akan merasakan bahwa Huan Huan sedang mencoba mendapatkan informasi darinya, tetapi sekarang setelah dia mabuk dan pusing, dia tidak lagi setajam dan sebijaksana sebelumnya. Dia menaruh kepalanya di tangannya dan mengerutkan kening sambil berpikir. Pagi ini, aku belum keluar. Apakah kamu mengirim seseorang keluar? Begitu Huan Huan menanyakan hal ini, Hei Yao langsung melompat ke pangkuan Wu Huo dan meraih lengan bajunya. Tepat saat dia hendak memberitahu Wu Huo untuk tidak bicara omong kosong, Huan Huan mengambilnya. Ia memangku kucing hitam itu dan menutup mulutnya dengan satu tangan agar kucing itu tidak bersuara. Ia menempelkan tangannya yang lain ke punggung kucing itu agar kucing itu tidak bisa kabur.
Hei Yao merasa jengkel dan hendak membuka mulutnya untuk menggigit ketika seekor ular hitam kecil tiba-tiba menyelinap keluar dari lengan baju Huan Huan dan memamerkan giginya ke arahnya. Mendesis, "Jika kamu menggigit, aku akan memakanmu." Pihak lain jelas lebih kecil darinya, tetapi Hei Yao masih secara naluriah merasakan bahaya. Ia tidak punya pilihan selain menutup mulutnya dan berbaring di pangkuan Huan Huan, mencoba mengurangi kehadirannya. Itu pertanda ketakutan. Namun, Clement masih menatapnya tanpa berkedip. Dia jelas khawatir. Huan Huan masih menunggu jawaban Wu Huo. Wu Huo berpikir lama sebelum berkata, "Aku memang mengirim sekelompok orang keluar." Huan Huan membimbingnya dengan sabar. "Kemana kamu mengirim mereka? Apa yang mereka lakukan?" Mereka pergi ke area perdagangan di luar kota, untuk menyiapkan penyergapan, menyerang, membunuh. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, matanya tertutup dan dia tertidur di meja. Huan Huan berdiri dan meletakkan Hei Yao di atas meja. Hei Yao segera menepuk wajah Wu Huo dengan cakarnya, ingin membangunkannya. Sayangnya Wu Huo sedang tidur nyenyak. Betapapun kerasnya tamparan itu, dia tidak mau bangun. Huan Huan berkata kepada Baidi dan yang lainnya, targetnya tidak sadarkan diri. "Kita bisa pulang sekarang." Sueling menunjuk ke arah Suang Yun yang mabuk dan bertanya, "Bagaimana dengan dia?" "Bawa dia kembali." Sueling segera mundur. "Aku tidak akan menggendongnya kembali." Tatapan Huan Huan menyapu ke arah teman-temannya, tidak tahu siapa yang harus menggendong Suang Yun kembali. Pada akhirnya, Baidi mengambil inisiatif. "Aku akan menggendongnya." Baidi adalah yang paling perhatian. Huan Huan tersenyum. "Baiklah." Seluruh keluarga kembali ke kediaman mereka. Suang Jing dan Leng Xiao berpisah di tengah jalan dan pulang ke rumah masing-masing. Ketika mereka sampai di rumah, Baidi melemparkan Suang Yun ke tempat tidur. Suang Yun tidak terganggu dan tertidur. Baidi berjalan ke ruang tamu dan mendengar Huan Huan berbicara. "Saya baru saja bertanya kepada Wu Huo. Dia mengatakan bahwa sekelompok orang memang dikirim pagi ini. Saya pikir itu adalah kelompok pembunuh yang menyerang kita." Sueling mencibir dan berkata, "Kalau begitu, jangan buang-buang waktu lagi, tangkap dan bunuh mereka. Kita lihat apakah mereka masih berani menyerang kita di masa depan." Bab 838. "Tidak." Baidi berjalan mendekat. "Kami tidak punya bukti. Jika kami menangkapnya sekarang, semuanya pasti akan meledak nanti. Tidak masalah jika kami menderita sedikit, tetapi Huan Huan akan segera mewarisi posisi Nabi. Jika orang lain menuduhnya membunuh orang yang tidak bersalah, itu pasti akan menarik opini publik yang buruk." Sueling bertanya, "Lalu apakah kita harus membiarkan mereka pergi begitu saja?" "Tentu saja tidak. Jadi, apa yang kamu katakan?" Alih-alih menjawab langsung, Baidi membelai kepala Huan Huan. "Sudah malam, tidurlah. Tapi kita belum selesai mendiskusikannya, bukan? Serahkan saja pada kami bertiga. Kau tidak perlu khawatir." Huan Huan sangat mempercayai Baidi. Mendengarnya mengatakan itu, dia tidak bertanya lebih lanjut. Dia bangkit dan berjalan ke kamar tidur untuk tidur dengan tenang. Malam itu, kediaman pendeta tinggi kuil bulan gelap terbakar. Meskipun pendeta tinggi, Wu Huo, cukup beruntung untuk melarikan diri, pakaian dan rambutnya terbakar. Dia tampak sangat acak-acakan. Selama 2 hari berikutnya, Huan Huan tinggal di rumah dan tidak keluar. Meski begitu, dia diserang 3 kali berturut-turut. Untungnya, Baidi, Suang Yun, Sang Ye, dan Sue Ling cukup kuat. Ditambah lagi dengan fakta bahwa mereka telah bersiap, mereka tidak membiarkan para pembunuh itu memanfaatkan mereka. Semua pembunuh itu kembali dengan kegagalan. Malam sebelum upacara, Huan Huan masih hidup dan sehat. Leng Xiao dan Suang Jing datang mencarinya. Upacara akan diadakan di altar di puncak gunung. "Nona Huan Huan, Anda harus naik gunung terlebih dahulu. Besok pagi, Anda dapat berangkat dari kuil ke puncak gunung." Huan Huan pernah ikut upacara tersebut. Dengan pengalamannya sebelumnya, dia langsung setuju. "Tentu, kita akan naik gunung sekarang." Mereka segera mengemasi barang-barangnya dan berangkat. Beruntungnya, mereka menemui upaya pembunuhan lain di sepanjang jalan.
Jumlah pembunuh kali ini jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Leng Xiao dan Suang Jing tidak tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Mereka ikut bertempur melawan Bai Di, Suang Yun, Sang Ye, dan Su Eling. Selain Sang Ye dan Huan Huan, semua orang berubah menjadi bentuk binatang dan melawan para pembunuh. Sang Ye menggendong Huan Huan dan melompat ke atas pohon. Mereka berdua bersembunyi di balik dedaunan lebat, namun meski begitu, mereka tetap saja ketahuan. Dua pembunuh bergegas maju dan mencengkeram kepala Huan Huan dengan cakar tajam mereka. Sang Ye memeluk Huan Huan dengan satu tangan dan memegang batang pohon dengan tangan lainnya. Dia berbalik dengan tenang, membuat serangan kedua pembunuh itu meleset. Setelah gagal mencapai sasarannya, mereka terus mengejarnya. Sang Ye mengangkat Huan Huan dan meletakkannya di dahan pohon di atas. Kemudian, dia berbalik dan menendang kedua pembunuh itu hingga jatuh. Kedua pembunuh itu sangat terampil. Mereka segera berdiri kembali setelah mendarat. Namun, dibandingkan dengan Sang Ye, mereka masih selangkah lebih lambat. Sang Ye bergegas maju dan mencengkeram leher salah satu mereka dengan satu tangan. Terdengar suara retakan yang teredam. Leher mereka berdua patah. Sang Ye membuang mayat mereka dan berbalik untuk memanjat pohon. Dia segera kembali ke sisi Huan Huan, menariknya ke dalam pelukannya, dan menundukkan kepalanya untuk mencium bibirnya. "Apakah kamu takut?" Huan Huan tersenyum dan berkata, "Saya tidak takut." Setelah semua pembunuh berhasil ditangani, Sang Ye melompat turun dari pohon sambil menggendong Huan Huan. Melihat mayat-mayat di tanah, Huan Huan melepaskan Clement, dan dia memakan semuanya. Bai Di, Suang Yun, Sang Ye, Su Eling, dan Suang Jing sudah terbiasa dengan hal ini. Hanya Leng Xiao yang tampak terkejut. Ia tidak menyangka ular sekecil itu mampu makan sebanyak itu. Meskipun dia sangat bingung, dia tetap tidak bertanya apa-apa. Rombongan itu tiba di kaki gunung. Karena batasan khusus gunung ini, semua binatang tidak dapat menggunakan wujud binatang mereka di sini. Oleh karena itu, semua orang diperlakukan sama. Mereka harus menggunakan wujud manusia mereka dan memanjat selangkah demi selangkah. Awalnya, Huan Huan bisa memanjat sendiri, tetapi kemudian, dia terlalu lelah untuk melanjutkan. Dia berbaring di punggung Bai Di dan membiarkannya menggendongnya. Jalan setapak pegunungan ini sangat panjang. Untungnya, semua orang sangat kuat. Tentu saja, semua orang kecuali Huan Huan. Mereka mendaki ke kuil 10.000 binatang di lereng gunung sekaligus. Wajah mereka tidak merah, dan mereka tidak terengah-engah. Mereka bahkan tidak berkeringat. Huan Huan melompat dari punggung Bai Di. Jian Yi telah lama menerima berita itu dan secara khusus memimpin semua pelayan dewa untuk menunggu di pintu masuk kuil. Ketika mereka melihat Huan Huan, mereka segera maju dan membungkuk. "Salam, Nona Huan Huan." Huan Huan melambaikan tangannya. Tidak perlu bersikap sopan. Jian Yi memimpin jalan dan memimpin Huan Huan dan yang lainnya ke kuil 10.000 binatang. Saat dia melewati ambang pintu, Huan Huan tiba-tiba mendengar bunyi lonceng angin yang nyaring di atas kepalanya. Dia mendongak dan melihat serangkaian lonceng angin dari kerang tergantung tepat di atas pintu. Itu adalah serangkaian lonceng angin yang diberikan Huan Huan kepada Yinji. Dia tidak menyangka benda itu masih tergantung di sini setelah sekian lama. Melihat dia menatap deretan lonceng angin, Jian Yi segera menjelaskan, "Nabi meninggalkan ini. Jika kamu tidak menyukainya, kami akan menyimpannya sekarang." "Tidak perlu. Biarkan saja tergantung di sini." "Baiklah." Kuil 10.000 binatang buas itu sangat kosong. Hampir tidak ada manusia di dalamnya. Bahkan udaranya dipenuhi aura dingin. Huan Huan berpikir dalam hati, pasti sulit bagi Yinji untuk tinggal di sini selama bertahun-tahun dan tetap menjaga kesehatan mentalnya. Kalau dia yang jadi dia pasti gila karena tiap hari berada di tempat dingin kayak gini. Jian Yi mendorong pintu hingga terbuka. "Ini adalah kamar tidur tempat Nabi dulu tinggal. Kami sudah membersihkannya. Nona Huan Huan, cukupkan saja di sini malam ini. Jika Anda tidak puas, Anda dapat memberitahu kami kapan saja." Huan Huan masuk untuk melihat-lihat. Ruangan itu sangat besar. Ada jendela di sekelilingnya. Jendela-jendela itu digantungi tirai yang terbuat dari sutra hiu putih.
Ketika dia mendorong tirai itu dan melihat keluar, dia melihat hutan yang lebat dan dalam. Angin sepoi-sepoi yang sejuk berhembus masuk. Ditambah dengan suasana tenang di belakangnya, tempat itu benar-benar seperti latar film horor. Huan menyentuh lengannya. Cukup sekian untuk malam ini. Istirahatlah dengan baik. Hubungi aku jika kau butuh sesuatu. Namaku Jian Yi. Setelah Jian Yi pergi, Bai Di segera mengeluarkan selimut dari tempatnya. Ia segera merapikan tempat tidur dan berkata, suhu di gunung ini relatif rendah, terutama di malam hari. Di sana akan jauh lebih dingin daripada di kaki gunung. Huan, kau lemah. Masuklah ke dalam selimut sebelum kau masuk angin. Tidak ada tempat tidur di rumah ini. Hanya ada lantai kayu yang dipoles dan selimut di atasnya. Di sanalah Yin Ji biasanya beristirahat dan tidur. Bai Di menambahkan selimut dan selimut untuk membuatnya lebih lembut. Huan melepas mantel, sepatu, dan kaus kakinya lalu merangkak di bawah selimut. Lantainya sangat luas, jadi mereka tidak perlu khawatir tidak bisa tidur di atasnya. Mereka berempat mengeluarkan 4 selimut dan selimut lalu membentangkannya di kedua sisi Huan untuk membuat tempat tidur bersama yang besar. Bai Di dan Suang Yun berbaring di sebelah kiri Huan, sedangkan Sang Ye dan Sue Ling berbaring di sebelah kanan Huan. Mereka berlima tidur bersama. Jantung Suang Yun berdebar kencang. Tepat saat dia hendak melakukan sesuatu yang buruk, dia mendengar Huan mendengkur pelan. Dia berbalik dan menyadari bahwa Huan telah tertidur. Brengsek, tidak ada kesempatan malam ini. Bab 839. Keesokan harinya, Huan dibangunkan sebelum fajar. Dia mengusap matanya. Pikirannya masih linglung. Masih ada bintang yang berkelap-kelip di langit di luar jendela. Huan menguap. Jam berapa sekarang? Sang Ye terdiam sejenak. Jam berapa? Maksudku, bagian hari yang mana? Matahari akan bersinar sebentar lagi, kata Sang Ye sambil menyeka wajahnya. Orang-orang yang datang untuk menghadiri upacara sudah berkumpul di kaki gunung. Saat fajar menyingsing, mereka akan mulai naik ke gunung. Kalian harus berkemas sebelum mereka mencapai kuil 10.000 binatang. Jian Yi memimpin 2 pelayan dewa masuk. Nona Huan, ini adalah pakaian Anda untuk upacara 10.000 binatang buas. Karena Anda tidak punya banyak waktu sebelumnya, saya tidak bisa menyesuaikannya untuk Anda. Saya hanya bisa memperpendek pakaian yang ditinggalkan oleh Nabi. Apakah Anda bisa memakainya? Mereka meletakkan pakaian itu di lantai, lalu dengan bijaksana meninggalkan kamar tidur. Sang Ye mengambil pakaiannya dan membantu Huan berganti pakaian. Pengerjaan pakaian itu tak terlukiskan. Lembut dan halus, dan ada sedikit kilau halus di permukaannya. Huan menarik lengan bajunya. Rasanya aneh. Meskipun pakaiannya telah dimodifikasi menjadi lebih pendek, pakaian itu masih terlihat sangat longgar padanya, terutama di bagian bahunya. Lengan bajunya terkulai hingga siku. Pakaian yang seharusnya pas di tubuhnya telah berubah menjadi kemeja longgar. Dia mencoba menyingsingkan lengan baju dan celana panjangnya 2 kali. Dia melihat ke cermin kristal hitam di dinding. Ya Tuhan, dia tampak seperti wanita desa yang sedang bersiap bekerja di ladang. Huan menoleh ke arah Sang Ye. Bagaimana menurutmu? Sang Ye terdiam. Lupakan saja, aku akan memakai pakaianku sendiri. Huan segera menanggalkan pakaiannya dan mengeluarkan gaun pengorbanan yang diberikan kepadanya sebagai hadiah karena telah menyelesaikan misi tersebut. Sang Ye membantunya mengenakan pakaiannya. Pakaian ini lebih cocok untuknya dan lebih enak dipandang. Huan menatap Sang Ye lagi. Apakah ini lebih baik? Sang Ye mengangguk. Ya, kalau begitu, aku akan memakai ini. Setelah menyisir rambutnya, Huan masih ragu apakah akan mengenakan topi berkerudung atau topeng. Bai Di masuk dengan sarapan yang baru saja dibuatnya. Cepat makan sesuatu. Kamu akan sibuk saat upacara dimulai. Tidak ada bangku di rumah itu, hanya ada meja persegi pendek. Bai Di meletakkan sarapan di meja rendah. Huan mengangkat roknya dan duduk di lantai. Dia mengambil roti isi daging dan bertanya sambil makan, mana yang lain? Bai Di berkata, Suang Yun pergi ke kaki gunung untuk mengawasi keadaan. Ketika dia melihat bahwa orang-orang akan mencapai kuil 10.000 binatang buas,
dia akan bergegas kembali untuk memberitahu kita sesegera mungkin. Sueling pergi mencari Leng Xiao untuk bertanya tentang proses khusus upacara 10.000 binatang buas. Anda dapat bertanya pada Jian Yi tentang proses spesifiknya. Yang paling ingin diketahui Sueling adalah tentang pertahanan. Upacara 10.000 binatang buas bukanlah masalah kecil, terutama untukmu. Jika ada yang salah di tengah jalan, kau akan langsung menjadi sasaran kritik publik. Huan mengerti. Dia menelan roti itu di mulutnya. Kenapa kamu tidak makan? Kami semua sudah makan sebelum kamu bangun. Makanlah dengan cepat. Aku akan keluar dan melihat-lihat. Bai dibangkit dan pergi. Karena takut akan lapar nanti, Huan menghabiskan 3 roti daging sekaligus. Dia hendak minum sup untuk membasahi tenggorokannya ketika Jian Yi mendorong pintu dan masuk. Nona Huan, sebaiknya Anda mengurangi minum air. Huan terdiam sejenak. Kenapa? Jika kamu minum terlalu banyak air, apa yang akan kamu lakukan jika kamu harus buang air kecil saat upacara? Huan membayangkan adegan itu. Semua orang menunggunya berbicara, tetapi dia harus berlari ke toilet dengan tergesa-gesa. Itu memang akan sangat canggung. Kalau begitu, aku akan minum sedikit saja. Dia baru saja makan terlalu banyak roti. Jian Yi mengangguk. Baiklah. Huan menyeruput supnya dengan hati-hati, lalu meletakkan mangkuknya dan bersendawa puas. Sang Ye bertanya padanya apakah dia masih ingin makan. Huan menyeka mulutnya dengan sapu tangan. Aku agak kekenyangan. Sang Ye membersihkan piring-piring dan membawanya keluar dari kamar tidur. Jian Yi menatap Huan dari atas ke bawah. Kau tidak mengenakan pakaian yang kami siapkan untukmu. Huan menjelaskan, saya mencoba pakaian yang Anda kirimkan tadi. Pakaian itu sangat longgar. Jika di lain waktu, saya akan memakainya saja. Namun, hari ini adalah acara besar. Tidak pantas bagi saya untuk berpakaian seperti itu, jadi saya memutuskan untuk mengganti pakaian saya. Memang benar kami tidak mempertimbangkannya dengan matang dan tidak menyiapkan pakaian yang cocok untukmu. Itulah sebabnya kamu merasa khawatir. Huan melambaikan tangannya. Itu hanya masalah kecil. Jian Yi mengeluarkan buku catatan kulit domba. Karena ini pertama kalinya Anda memimpin upacara, ada banyak hal yang tidak Anda pahami. Oleh karena itu, saya telah menulis semua yang perlu Anda katakan di buku catatan kulit domba ini. Anda tidak perlu menghafal semuanya. Anda hanya perlu mengingat apa yang perlu Anda katakan. Huan segera mengucapkan terima kasih padanya. Dia membuka buku kulit domba itu dan mulai membacanya dengan serius. Kata-kata itu tidak dikenal. Kata-kata itu sedikit mirip hieroglif, tetapi lebih abstrak dari itu. Huan belum pernah melihat kata-kata seperti itu sebelumnya, tetapi anehnya, saat dia melihatnya, kata-kata itu secara otomatis diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin sederhana yang sangat dikenalnya dalam pikirannya. Saat dia membaca buku kulit domba, Jian Yi memperhatikannya tanpa kentara. Dia secara khusus menulis buku kulit domba ini dengan kata-kata kuno. Mustahil bagi binatang biasa untuk melihatnya, apalagi mengetahuinya. Dia tidak tahu apapun tentang wanita di depannya yang akan menjadi nabi. Dia tidak tahu latar belakangnya atau seberapa kuat dia. Buku kulit domba ini hanya sekadar ujian baginya. Melihat dia menatap buku kulit domba itu tanpa berkata apa-apa, Jian Yi tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan ragu-ragu, jika ada yang tidak kamu mengerti, katakan saja padaku. Aku pasti akan menjawab semuanya. Huan berkata perlahan, saya punya pertanyaan. Silakan lanjutkan. Di sini tertulis bahwa aku harus pergi sendiri ke altar di puncak gunung, tetapi aku sangat lemah. Aku mungkin akan mati di tengah jalan. Apa yang harus kulakukan? Bisakah aku meminta seseorang untuk menggendongku? Jian Yi tercengang. Dia telah membayangkan banyak pertanyaan yang mungkin diajukannya. Tetapi bagaimanapun dia memikirkannya, dia tidak menyangka dia akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Melihatnya terdiam, Huan tampak kecewa. Lupakan saja. Kalau aku tidak bisa berjalan lagi, aku masih bisa merangkak di tanah. Paling-paling, aku akan berjalan lebih lambat dan posturku akan jelek. Jian Yi segera memotong pembicaraannya. Aku akan mengatur agar para pelayan dewa menggendongmu di atas kursi.
Jika nabi masa depan benar-benar merangkak ke puncak gunung, seluruh kuil 10.000 binatang mungkin akan runtuh karena tertawa. Huan tersenyum di sela-sela tangisannya. Terima kasih. Kamu orang yang baik. Entah karena alasan apa, Jian Yi dicap sebagai orang baik. Ketika dia melihat Huan meletakkan buku kulit domba itu, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya lagi, apakah kamu sudah membaca semuanya? Tidak ada pertanyaan lainnya. Tidak, aku tidak. Bab 840. Buku dari kulit domba tidak ada apa-apanya, tetapi kenyataan bahwa dia dapat memahami semua kata-kata kuno berarti bahwa dia jelas bukan wanita biasa. Dia penuh dengan bakat nyata. Jian Yi merasa sedikit lega. Seperti yang diharapkan dari pewaris yang ditunjuk oleh Nabi. Kekuatannya cukup dapat diandalkan. Mengenai kepribadian, tak seorang pun yang sempurna. Jian Yi menahan pikiran-pikiran yang melayang di dalam hatinya dan berkata dengan hormat, pikirkanlah apa yang harus kamu katakan nanti. Aku akan keluar dan menyiapkan kursi untukmu. Oke, setelah Jian Yi pergi, suara si kecil berat terdengar. Dia sedang mengujimu dengan buku kulit domba ini. Huan terus membaca isi buku kulit domba itu dan mencoba mengingatnya. Dia menjawab dengan santai, aku tahu. Jika orang ini tidak tahu tempatnya, Anda bisa menyingkirkannya nanti. Atau Anda bisa menyingkirkannya sekarang. Huan mendecak lidahnya. Bukankah kamu terlalu kejam? Dia baik-baik saja. Dia bahkan tidak memprovokasiku, jadi mengapa aku harus membunuhnya tanpa alasan? Apakah aku seorang pembunuh? Fakta bahwa Anda berada dalam posisi ini berarti Anda harus waspada dari waktu ke waktu. Anda tidak dapat mempercayai siapapun. Jika perlu, Anda harus menghilangkan masalah dari akarnya. Apakah kamu mengatakan bahwa Baidi, Suang Yun, Sang Ye, dan Sue Ling juga tidak bisa dipercaya? Si bocah kecil menasihati dengan sungguh-sungguh, benar sekali. Meskipun mereka adalah temanmu dan mereka seharusnya tidak menyakitimu, itu tidak berarti mereka tidak akan memikirkan cara untuk mendapatkan keuntungan darimu. Jangan lupa bahwa identitas mereka tidak sederhana. Selain menjadi temanmu, mereka juga pangeran kedua dari Sun City, Raja Binatang Buas dari Rock City, Komandan Ras Iblis, dan tetua dari suku bulu. Di belakang mereka semua ada kekuatan dan koneksi yang rumit. Kepala Huan sakit karena kata-katanya. Baiklah, baiklah. Aku belum mewarisi posisi seorang nabi. Tidak ada gunanya bagimu untuk mengatakan begitu banyak. Setelah upacara ini berakhir, kau akan menjadi nabi yang sah. Paling lama hanya butuh 1 hari. Aku mengatakan ini karena aku ingin kau membuat rencana lebih awal. Jangan selalu bersikap bodoh dan bantulah orang lain dengan mengorbankan dirimu sendiri. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukannya. Huan terkekeh. Bahkan jika aku benar-benar tidak tahan lagi, kau akan tetap ada untuk membantuku. Kau bisa dipercaya, kan? Si kecil mendengus. Tentu saja, aku ayahmu. Siapapun di dunia ini mungkin akan menyakitimu, tapi aku tidak akan melakukannya. Tanpa disadari, langit sudah cerah. Huan membaca isi buku kulit domba lebih dari 10 kali dan pada dasarnya menghafalnya. Baidi mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Sudah waktunya bersiap-siap. Ayo pergi. Baidi membantu Huan berdiri. Ketika mereka sampai di aula depan, Sueling dan Sang Ye sudah ada di sana. Setelah beberapa saat, Suang Yun kembali. Mereka akan segera sampai. Huan berjalan keluar dari kuil dikelilingi oleh semua orang. Jian Yi berkata dengan hormat, ini kursi yang disiapkan untukmu. Itu adalah kursi kayu biasa, tetapi ada bantal khusus yang diletakkan di atasnya untuk menambah kenyamanan. Ada 2 batang kayu panjang di bawah kursi. Baidi mencobanya dan memastikan kursinya kokoh. Ketika Huan duduk, keempat penjaga mengangkat kursi dan berjalan mantap menaiki gunung. Baidi dan yang lainnya mengikuti. Jian Yi memimpin sekelompok hamba dewa. Di belakang mereka ada sekelompok besar orang. Mereka semua adalah binatang buas yang datang untuk berpartisipasi dalam upacara 10.000 binatang buas. Ini termasuk anggota asosiasi tetua. Tetua pertama berada sangat dekat ke depan, hanya selangkah dari Jian Yi. Penatua kedua tampak agak linglung karena ada sesuatu yang dipikirkannya. Ketika dia tidak melihat,
tetua ketiga memeluknya dari belakang dan mencondongkan tubuhnya ke depan tetua pertama. Dia bertanya dengan lembut, apakah kamu benar-benar akan melihat wanita itu menginjak kepala binatang jantan kita dan menjadi nabi baru? Tetua pertama tidak berekspresi. Apa lagi yang bisa kulakukan? Kita bisa bekerja lebih keras. Bagaimana kamu ingin melakukannya? Tetua ketiga memutar matanya. Saat dia menjadi tuan rumah upacara nanti, kita akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membuatnya mendapat masalah sehingga dia tidak bisa menyelesaikan upacara dengan sukses. Bagaimana? Tetua pertama tidak setuju maupun tidak setuju. Dia hanya menjawab dengan santai, kita lihat saja nanti. Pada saat ini, tetua kedua kembali sadar. Ia menyadari bahwa tetua ketiga telah melewatinya dan dengan cepat menariknya ke belakangnya. Jangan berlarian seperti monyet. Tetua ketiga mencibir. Hanya 2 langkah lagi. Sungguh picik. Sementara mereka berdua tengah berdebat, tetua pertama menatap ke depan, tatapannya menjadi agak gelap. Aku tidak akan membiarkanmu menjadi nabi dengan begitu mudah. Masih belum pasti siapa yang akan menang. Karena mereka sedang dalam perjalanan mendaki gunung dan ada tangga di mana-mana, meskipun para penjaga sudah menjaga langkah kaki mereka tetap stabil, perjalanan itu tetap tidak stabil bagi Huan-Huan. Sebelum mereka mencapai puncak gunung, Huan-Huan sudah pusing dan hampir memuntahkan semua roti daging yang dimakannya di pagi hari. Tepat saat mereka hendak mencapai puncak gunung, salah satu penjaga yang membawa kursi tiba-tiba terkilir pergelangan kakinya. Seluruh kursi terbalik ke samping, dan Huan-Huan yang lengah, terjatuh. Tangganya sempit, hampir tidak cukup lebar untuk 2 binatang berjalan berdampingan. Di sebelah kiri adalah dinding gunung, dan di sebelah kanan adalah sisi tebing. Huan-Huan jatuh ke arah tebing. Bai Di, Suang Yun, Sang Ye, dan Sue Ling terkejut dan ingin segera maju. Namun, jalan setapak di pegunungan itu terlalu sempit. Ada banyak orang berdiri di depan. Mereka tidak bisa terburu-buru. Selain itu, mereka tidak bisa berubah menjadi bentuk binatang di sini. Sue Ling tidak bisa menumbuhkan sayap dan terbang. Mereka hanya bisa menyaksikan Huan-Huan jatuh dari tebing bersama kursinya. Semua orang yang melihat pemandangan ini tercengang. Ketika Bai Di menerobos penjaga yang menghalangi jalan dan tiba di lokasi kecelakaan, Huan-Huan dan kursinya sudah hilang. Bai Di menjadi pucat. Seseorang berteriak, Nyonya Huan-Huan telah meninggal. Semua orang kembali sadar. Mereka berteriak dan mengumpat. Beberapa orang yang kurang beruntung secara tidak sengaja terdorong dari tebing. Keadaan hidup mereka tidak diketahui. Suasana menjadi kacau. Jalan di depan diblokir, dan orang-orang di belakang tidak dapat maju. Mereka terpaksa berhenti. Ketika berita meninggalnya Lady Huan-Huan datang dari depan, seluruh kelompok orang itu menjadi heboh. Wajah tetua kedua pucat. Tanpa sadar dia menutupi perutnya. Jika Huan-Huan mati, apakah cacing boneka di perutnya akan menyeretnya bersamanya? Dia tidak menyadari sudut mulut tetua pertama melengkung membentuk seringai yang tak kentara. Bukankah kamu akan menjadi seorang nabi? Kamu bisa menjadi salah satunya di neraka. Sang Ye ingin melompat turun gunung tanpa berpikir panjang. Bahkan jika Huan-Huan mati, dia harus menemukan tulang-tulangnya. Sue Ling mencengkeramnya. Jangan gegabah.